Bu Isabel, saya baru dapat info kalau iPhone 16 Pro Max baru saja rilis, Bu. Hah? Udah ada iPhone terbaru? Ya ampun, aku harus beli. Iya, Bu Isabel, tapi di negara ini belum rilis, hanya ada di beberapa negara tertentu. Wah, gitu ya. Ya udah deh. Putri, Putri, Putri mana ya? Sepertinya Putri lagi di kamarnya, Bu Isabel. Kamarnya kan ada di lantai 36 ya. Pantesan Putri nggak denger. Mbak, iya Nyonya, ada bisa saya bantu? Tolong panggilin Putri ke sini ya Mbak. Siap Nyonya, ditunggu ya Nyonya. Gak sabar beli iPhone 16 Pro Max. Oh ya, harganya berapaan ya? Untuk harganya kemungkinan dari 25 juta sampai 35 juta Bu Isabel, belum termasuk pajak. Ih, kok murah-murah banget sih? Total pembantu sama bodyguard di rumah ini ada berapa ya, asisten? Dari data minggu lalu, total pegawai yang ada di rumah Ibu Isabel itu 1.526 Bu Isabel. Belum termasuk yang Ibu rekrut minggu ini. Berarti biar duit saya cepat habis, saya bakal beliin seluruh pegawai di rumah ini iPhone 16 Pro Max. Yang paling mahal ya asisten, kira-kira berapa itu totalnya? Sebentar ya Bu Isabel, berarti Bu Isabel harus membeli 1.526 iPhone 16 Pro Max. Genepin jadi 1.600 saja, nanggung kalau cuma belinya 1.526. Baik Bu Isabel, untuk totalnya kemungkinan berkisar 56 miliar Bu Isabel. Masih sedikit sih. Kalau saya belinya 100 miliar deh, itu berapa saya dapat iPhone 16 Pro Max-nya? Kalau 100 miliar, berarti kemungkinan Bu Isabel bisa mendapatkan 2.857 iPhone 16 Pro Max. Saya belinya 100 miliar aja deh. Nanti sisanya kita bagi-bagiin ke tetangga. Baik Bu Isabel. Kenapa Mas? Senang banget deh manggil Putri di saat Putri lagi di kamar. Mama mau beliin kamu iPhone 16 Pro Max. Katanya baru rilis loh. Aduh Ma, aku lo baru aja tahun lalu beli iPhone 15 Pro Max. Masa udah harus ganti lagi sih? Aduh nak, kita ini harus up to date sama teknologi. Jadi HP kamu itu harus diganti sama iPhone 16 Pro Max. Iya deh Ma. Sekarang kamu ikut ya nak beli iPhone 16 Pro Max bareng Mama. Hah? Sekarang banget mah? Ya masa tahun depan? Keburu keluar dong iPhone 17 Pro Max-nya. Asisten, di mana ya saya bisa beli iPhone 16 Pro Max? Untuk yang terdekat ada di negara Singapura dan Malaysia, Bu Isabel. Bu Isabel mau ke sana? Ih, kok yang dekat sih? Yang jauh dong, asisten. Kalau ada yang deket, kenapa harus yang jauh, mah? Biar cepet habis duit mama. Kamu ini gimana sih? Masa gitu aja nggak ngerti? Untuk negara terjauh ada di Amerika Serikat, Bu Isabel. Oke, kita ke Amerika sekarang. Hah? Siap-siap ya Putri, kita berangkat 15 menit lagi. Bodyguard! Sekarang banget nih ke Amerika. Aduh, Putri lagi pengen di rumah, mah. Oh, kalian udah nggak mau temenan sama aku? Oke, lihat ya. Kalian bakal nyesal sekarang. Ah, gimana ini? Halo, Pak. Papa tahu kan? Papanya temanku si Ita itu. Aku mau. Papa pecat dia sekarang. Dan lagi satu, Pak. Mulai dari sekarang, Papa cabut beasiswanya Mimu. Jangan cabut beasiswaku, Fel. Ita gimana ini, Ita? Kamu yang mulai semuanya tadi. Nanti Putri bakal bantuin kita kok, Mimu. Kamu tenang aja ya, Mimu. Oh, kalian ternyata dipengaruhin toh sama Putri Sultan Abal-Abal itu. Kalian yakin banget ya kalau Putri bakal nolongin kalian? Ya, yakin kok. Dia pasti nolongin kita. Terus, mana dia sekarang? Mana? Aku kan udah sering banget bilang sama kalian, Putri itu Sultan Abal-Abal. Jadi kalian itu udah ditipu sama dia. Harusnya kalian itu sadar kalau aku yang paling berkuasa di sekolah ini. Lihat sekarang, kalau nggak ada aku, papamu itu nggak bisa kerja, Ita. Dan kamu, Mimu,
kamu gak dapat beasiswa di sekolah ini. Kalian itu makanya sadar, jangan macam-macam sama aku, karena aku bisa ngelakuin apa aja. Kita kamu minta maaf aja sekarang sama Feli. Aku nggak mau beasiswa aku dicabut, Ita. Nanti ibuku kecewa. Aku harus sekolah di sini, Ita. Tapi Putri bilang bakal nolongin kita, Mimu. Kita tunggu aja, Putri. Ternyata kalian masih berharap ya sama Sultan Abal-Abal Putri. Ya udah, berharap aja sana sama orang yang salah. Kita, Mimu, kalian gak berharap sama orang yang salah kok. Putri, kamu ngapain ada di sini, Sultan Abal-Abal, ha? Aku mau nolongin kita sama Mimu. Kenapa, Vel? Kamu kira aku gak bakal datang? Aku telah datang sini soalnya aku habis ngurus beasiswa Mimu dan pekerjaan baru untuk papanya Ita. Bukan, Mimu. Yes. Kamu mau ngambil teman-temanku? Hah? Aku nggak ngambil kok, Vel. Tapi teman-temanmu yang ninggalin kamu. Makanya, Vel, perlakuin temen kamu itu layaknya temen, bukan pembantu kamu. Kalau sifat kamu kayak gini terus, Vel, aku yakin kamu nggak bakal punya temen. Kita, Mimo, kalian tenang aja ya. Semua ketakutan kalian udah kurus. Oh ya, sebagai hadiah karena kalian udah ninggalin Feli, kalian bakal aku ajak jalan-jalan ke Jepang. Kalian mau kan? Mau, Bud. Mau. Dasar Sultan Abal-Abal. Bisa-bisanya kamu ngambil teman-temanku. Aku juga bisa ngajak mereka ke Jepang. Dasar tukang copot. Awas aja kalian bertiga. Hari ini aku udah belanja 300 juta. Berarti masih ada 700 juta lagi yang aku harus habisin. Gini banget terlahir di keluarga Sultan. Masih SD udah berkelahi buat menghabiskan 1 miliar dalam 1 hari. Ya Tuhan, barang apa lagi yang aku harus beli buat ngehabisin 1 miliar dalam 1 hari? Tolong aku ya Tuhan. Kasian anak ini. Dari mukanya kelihatan kalau dia capek banget. Tanyain dia, Nak, kok kelihatannya capek banget sih, Nak? Pak, ini Pak, saya lagi bantuin orang tua saya. Ya ampun, kamu masih SD udah bantuin orang tua. Hebat banget kamu, Nak. Iya Pak. Memangnya orang tua kamu ini sedang ada masalah apa sih, Nak? Sampai-sampai anak SD kayak kamu harus ikut bantu masalah orang tuanya. Iya Pak, biasa masalah keuangan. Astaga, kasihan banget anak ini. Masih SD udah harus bantu orang tuanya mencari uang. Saya udah keliling dari tadi Pak, tapi ternyata belum cukup untuk ngebantu orang tua saya. Saya bingung mau kemana lagi sekarang Pak. Aduh, mau mewek jadinya. Aku nggak bisa ngeliat anak kecil harus banting tulang untuk bantu orang tuanya. Mungkin ini takdir Tuhan mempertemukan anak ini dengan saya. Berarti saya harus membantu anak ini. Saya harus ngapain lagi ya sekarang? Nak, biar bapak yang bantu kamu ya. Bapak mau bantu saya? Iya nak, bapak emang gak punya banyak, tapi bapak bakal bantu sebisa bapak ya nak. Ya ampun, makasih banyak Pak. Saya seneng banget ketemu orang baik kayak Bapak. Makasih ya Pak. Biasa aja kok. Duit cuma sisa 10.000 aja. Ya udahlah, kasih adiknya aja. Adiknya lebih membutuhkan. Ini untuk Kak.
Itu apa, Dek? Duit 500 juta, Pak. 500 juta? Oh, buat apa, Dek? Katanya Bapak mau bantuin saya. Iya, saya mau bantuin kamu. Bantuin ngasih duit maksudnya kan? Bukan, Pak. Saya minta bantuan buat ngehabisin duit saya. Duit orang tua saya soalnya banyak banget, Pak. Orang tua saya stres, Pak, ngehabisin duitnya mereka. Makanya saya berinisiatif buat bantuin ngehabisin duitnya mereka juga. Terus saya ketemu orang kayak Bapak deh. Makasih ya, Pak, udah mau bantuin saya ngehabisin duit saya. Ini, Pak, diterima ya, Pak. Non Putri, dari tadi saya bingung nyari Non Putri. Ayo kita pulang sekarang, Non. Bodyguard, iya bentar. Bodyguard? Berarti tinggal ngabisin 200 juta lagi. Makasih banyak ya Pak udah mau bantuin saya. Semoga Bapak selalu diberikan kebahagiaan ya Pak. Saya permisi dulu Pak. Dah Pak. Ini yang kasihan sebenarnya anak itu atau saya sih? Nyonya, sedikit informasi Nyonya. Kendaraan Nyonya yang berada di Jakarta telat bayar pajaknya Nyonya. Telat? Kok bisa bodyguard? Padahal saya tuh bayarnya selalu tepat waktu loh. Kali ini Nyonya telat karena lupa memberitahu asisten untuk membayar pajaknya Nyonya. Ya ampun, mungkin karena saya udah punya banyak kendaraan kali ya bodyguard. Emang di Jakarta saya berapa punya kendaraan bodyguard? Setahu saya ada 345 mobil dan 746 motor Nyonya. Banyak juga ya bodyguard. Pantesan aja saya tuh lupa. Ya ampun, berarti ini saya bakal kena denda ya bodyguard. Nggak apa-apa deh bodyguard. Itu artinya saya bakal ngabisin banyak duit hari ini. Dan saya nggak perlu repot-repot lagi buat ngabisin duit itu. Nyonya tidak perlu bayar denda kok Nyonya. Kok gitu bodyguard? Karena mulai 10 November sampai 31 Desember, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran untuk PKB dan BPNKB. Cukup bayar pokoknya saja Nyonya, tanpa sanksi tambahan. Bisa cek di website bapenda.jakarta.go.id atau sosial media @humaspajak Jakarta Nyonya. Wah, baru tahu loh saya bodyguard. Emang pajak kayak gini nanti buat apaan sih bodyguard? Pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan dan pelayanan warga Jakarta Nyonya. Jalanan makin bagus, transportasi umum makin modern, dan taman-taman kota juga nyaman Nyonya. Wah, berarti ini saatnya ya kita menutup tahun dengan taat pajak. Apalagi sudah bebas bunga dan tanpa beban. Jadi kapan Nyonya bakal bayar pajaknya Nyonya? Sekarang ya bodyguard, nanti kamu ya yang urusin. Siap Nyonya. Saya transferin sekarang ya bodyguard. Udah ya bodyguard, saya udah transferin 100 miliar. Kok banyak sekali Nyonya? Sisanya buat kamu aja. Makasih ya bodyguard.